Halo, perkenalkan nama saya Susiani dengan NIM 053898169. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas satu pemrograman berbasis web, yaitu membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Untuk struktur file projectnya sudah saya pisahkan pada tampilan ini. Ada 3 HTML yaitu dashboard, index, dan stock untuk tampilan dasarnya. Kemudian ada aset, ini berisi image untuk background dari halaman loginnya. Kemudian ada CSS, ini untuk halaman mengatur desain. Kemudian ada JS, ini berisi JavaScript dengan isinya data dummy dan script JavaScript-nya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tool dan framework yang saya gunakan dalam pembuatan website. Website ini saya kembangkan menggunakan Visual Studio Code sebagai code editornya. Selain itu saya juga menggunakan Bootstrap karena mempermudah dalam membuat tampilan website nanti yang rapi, konsisten, dan responsif. Kenapa saya memilih Bootstrap? Karena sebagian besar pengguna selain mengakses dengan desktop juga melalui smartphone, sehingga desain web harus dapat menyesuaikan em, berbagai ukuran layar dengan baik. Untuk menggunakannya, saya menggunakan link eksternal atau CDN yang saya ambil dari internet. Link tersebut saya letakkan di bagian head, HTML untuk CSS, dan di bagian bawah sebelum penutup body untuk JavaScript-nya. Dengan menggunakan CDN ini, saya tidak perlu menginstal manual, sehingga lebih praktis dan langsung dapat digunakan. Salah satu fitur Bootstrap yang saya manfaatkan adalah grid system. Dengan grid ini, saya dapat mengatur layout menggunakan kontainer, row, dan ColMD agar tampilan bisa menyesuaikan ukuran layar. Selain itu, juga saya menggunakan beberapa komponen Bootstrap seperti card untuk membungkus konten, navbar untuk navigasi, dan button untuk aksi, dan table untuk menampilkan data. Untuk memastikan tampilan benar-benar mobile friendly, saya juga menambahkan meta viewport agar ukuran layout nantinya mengikuti layar lebar perangkat. Di sini saya akan jelaskan script.js-nya yang telah saya buat. Eh, Berfungsi untuk membuat nantinya website menjadi lebih interaktif, khususnya dalam menangani input dari pengguna dan menampilkan data secara dinamis tanpa perlu reload halaman. Pertama, saya menggunakan event listener dengan DOM content load-nya. Fungsinya untuk memastikan seluruh elemen HTML yang sudah dimuat terlebih dahulu sebelum JavaScript dijalankan. Nanti di dalamnya saya memanggil beberapa fungsi seperti greeting, tracking event, dan check stop. Selanjutnya ada fungsi greeting. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan sapaan kepada user berdasarkan waktu seperti selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nama user diambil dari data yang ada di data.js sehingga tampil secara dinamis. Saya juga menambahkan show password. Fungsi ini memungkinkan user untuk melihat atau menyembunyikan password dengan mengubah tipe input dari password menjadi teks, serta mengganti icon mata. Kemudian ada fungsi login. Fungsi ini digunakan untuk memvalidasi email dan password yang dimasukkan oleh user. Jika data sesuai, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard, dan jika tidak sesuai akan muncul pesan error. Untuk fitur utama, saya juga menggunakan fungsi tracking. Fungsi ini untuk mengambil input nomor delivery order dari user, kemudian mencocokkannya dengan data yang ada di data tracking pada data.js. Jika data ditemukan, maka akan ditampilkan menggunakan fungsi lacak tracking. Namun jika data ditemukan atau input kosong, maka akan muncul pesan error menggunakan alert berbasis tampilan. Kemudian ada fungsi lacak tracking digunakan untuk menampilkan detail
pengiriman seperti nama, ekspedisi, paket, dan total pembayaran. Selain itu juga saya membuat tampilan timeline yang menggambarkan status pengiriman secara bertahap. Sehingga user nantinya tuh dapat melihat progres pengiriman dengan lebih jelas. Selanjutnya pada halaman cek stok, saya menggunakan fungsi cek stok. Fungsi ini berfungsi untuk mengambil data dari local storage jika tersedia, sehingga data yang sudah ditambahkan tidak hilang pada saat halaman di-refresh. Jika tidak ada di local storage, maka sistem akan menggunakan data awal dari data.js. Kemudian ada fungsi render stock, digunakan untuk menampilkan data bahan ajar ke dalam tabel secara dinamis menggunakan manipulasi DOM. Sedangkan fungsi tambah stok digunakan untuk menambahkan data baru dari form input ke dalam array data bahan ajar, kemudian menyimpannya di local storage agar bersifat permanen di browser. Terakhir juga saya menggunakan event handling untuk tombol seperti tombol cari dan tombol tambah, sehingga ketika diklik akan menjalankan fungsi yang sesuai. Ini adalah halaman website yang telah dibuat, halaman login. Ada terdapat email, password, juga ada lupa password. Ketika diklik akan keluar pop-up modal, kemudian ada daftar. Di sini juga bisa menambahkan daftar baru. Lalu di sini juga saya menambahkan fitur show password dengan menggunakan icon mata, sehingga memudahkan pengguna untuk melihat password yang dimasukkan. Di sini jika tidak diisi, maka akan ada alert bahwa email dan password wajib diisi. Kemudian jika saya mengetikkan yang salah, maka di sini akan ada alert juga bahwa email dan passwordnya salah. Di sini saya menggunakan data yang pada data JS, eh, data dummy pada data JS. Ketika saya login, maka akan langsung otomatis redirect ke halaman dashboard HTML-nya. Di sini sudah ada greeting menggunakan JavaScript jika siang, malam, atau pagi. Kemudian di sini juga ada header, menu dengan drop down-nya. Kemudian ada tracking pengiriman. Jika saya ketik cari tanpa memasukkan nomor, maka dia akan ada warning untuk memasukkan nomor. Jika saya memasukkan nomor yang salah, maka data akan tidak ditemukan. Lalu ketika saya memasukkan data yang pada ada di data dummy, maka akan terlihat seperti ini. Dengan status pengiriman yang telah berhasil dilacak. Kemudian saya membuat juga data yang masih pending. Maka di sini akan terlihat untuk icon warnanya berubah menjadi abu. Kemudian ke halaman stok HTML. Di sini sudah ada 3 bahan ajar. Kemudian di sini juga ada bisa untuk menambahkan stok bahan ajarnya. Saya akan coba masukkan. Saya ketik tambah, maka akan otomatis ada di halaman tersebut tanpa reload ke halaman lain. Dan ini tersimpan pada local storage di browser. Kemudian, mengapa saya menggunakan Bootstrap? Karena jika saya nantinya dilihat di handphone, maka akan terlihat seperti ini.
Demikian penjelasan dari website yang telah saya buat ini. Untuk source code dari website ini telah saya lampirkan juga dalam bentuk file zip pada pengumpulan tugas satu. Terima kasih.